Baik, sekilas kita sudah menyaksikan fokusnya jangan di dalam kelemahan atau cacat yang dialami oleh Nick, tapi bagaimana Tuhan bekerja dahsyat, memberikan kekuatan, memampukan kaki. Saudara bisa bayangkan bagaimana kaki kita nulis, betapa capeknya otot-ototnya. Saya percaya Tuhan yang melatih sehingga dia bisa berkarya, bisa menghasilkan 8 buku. Tidak mudah. Itulah semua yang karya diciptakan, dibuat oleh Nick Vujicic, dia mengakui semua oleh karena Tuhan. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam segala penderitaan, dalam segala kesulitan, dalam segala sakit penyakit, apapun yang kita alami, selama kita sungguh-sungguh mengandalkan fokus kepada Tuhan, ini butuh proses. Karena biasanya hambatan-hambatan itu kita dipengaruhi, kita ditambahkan kesibukan-kesibukan, kita berusaha mencari pelarian. Ini yang harus kita stop. Bukan lari dari keadaan kita, bukan lari dari kelemahan keterbatasan kita, tapi we have to stand strong, berdiri kuat, tegak bersama dengan Tuhan, saudara. Kalau Nick sendirian, impossible, gak mungkin. Dia butuh ini, dan dia bisa naik mobil sendiri, dia bisa mandi, dia bisa istilahnya tanpa bantuan manusia. Saudara kalau baca bukunya, semua dia beli dari hasil seminarnya yang laris manis, dia menerima royalti dari bukunya, dia punya rumah mewah, dia kolam renang, semua menggunakan sistem komputer di mana semua dia kendalikan dengan menggunakan tangan yang hanya secuil dan kaki. Masa kita kalah, Bapak Ibu, oma-oma? Ya, termasuk usia udah lanjut. Saya mau happy aja, saya nggak mau bangkit. Karena apa? Apa yang legacy kita akan tinggalkan nanti? Ini yang penting. Ya, baik. Kita akan masuk dengan tema di dalam keterbatasan tetap berkarya. Nah, terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, kita baca di sini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Maka kita ingat Rasul Paulus bermegah di dalam kesengsaraan. Orang gila, orang susah kok malah bisa happy bersuka cita. Di penjara bersuka cita, ini gak normal. Karena bukan dia yang mengerjakan, tetapi Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup seorang Rasul Paulus untuk memberikan contoh. Tuhan itu bisa mengubah orang yang tadinya membenci, memenjarakan, sekarang dibalik 180 derajat menjadi pengikut yang setia, dan dia rela di penjara. Apa yang membuat Paulus, apa yang membuat Nick Vujicic tidak pernah menyerah, never give up? Saudara tahu? Karena cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa yang dialami Hatta Halimas? Saya berapa kali ngobrol dengan dia, dia bilang saya sudah mau bunuh diri, saya berantem terus karena saya dihina, dibully. Nah, kalau yang Hatta aja yang bisa jalan, bisa membalas, apakah Nick Vujicic ketika dimaki, diolok-olok bisa balas? No. Gimana mau membalas? Jadi kalau kita ukur apa yang dialami Hatta Halimas atau penyandang-penyandang tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunawicara, ya, ini lebih dari itu perlakuan. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Seakan-akan Tuhan itu gak punya belas kasihan. No. Karena Tuhan masih
proses. Tuhan mau memakai dia. Jadi mau mengalami kecelakaan apapun, pasti dalam keadaan selamat. Tidak mungkin mengalami kematian. Tuhan memberi kekuatan. Ya, itu. Jadi jelas di sini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rahasianya, the secret why Nick Hatta Immanuel mungkin strong, dia mengambil keputusan memiliki iman yang benar. Iman benar itu begini saudara, seperti yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Tahu? Meskipun walaupun Tuhan tidak menolong, aku tetap setia. Apa yang dialami Pastor Immanuel? Dia bilang, Pak Kurniawan, saya ubah doanya. Demikian juga Hatta. Doa mereka awal-awal apa? Tuhan, sembuhkan aku akan setia melayanimu. Tuhan beri kesempatan. Bukankah Nick Vujicic juga berdoa demikian? Dia tidur, Tuhan tumbuhkan tanganku, kakiku. Betul gak? Tiap malam dia bangun pagi kok tetap Tuhan tumbuhkan. Apakah Tuhan menumbuhkan? Enggak. Loh, kenapa? Padahal dia punya potensi talenta. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik kepada si Nick Vujicic. Kepada kita semua yang saat ini mengalami kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bangkit, bangun, melanjutkan dan menyelesaikan. Kita ada pertandingan iman. Maka jangan takut, supporternya Tuhan banyak saksi di atas awan. Pak, saya pasti kalah Pak. Latihan lawan-lawan saya itu ada gymnya, bawa pelatih, trainer, ya, personal trainer. Saya kan cuma latihan yang ada di bukit, saya bisa jalan-jalan. Saya serba minim fasilitas. Namun ketika engkau mengandalkan Tuhan, yang minim, yang terbatas, Tuhan buat tidak terbatas. Ini kuncinya. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, kalau kita sungguh-sungguh serahkan dan percaya sepenuh hati kita, Tuhan yang mengerjakan. Ada kuasa dikatakan di sini, ya, yang bekerja, ya, menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ini yang gak masuk di pikiran kita. Senang dan rela ada di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Nah, jadi kalau kita menderita karena kita berbuat jahat, itu tidak masuk golongan ini, saudara. Jangan kutip sembarangan. Kalau kita korupsi, kita melakukan kesalahan, menyakiti atau kita memfitnah, itu tidak masuk kriteria. Terus masuk penjara, terus mengalami hukuman. Yang dimaksud adalah ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, dan kita menanggung penderitaan. Itulah yang masuk kriteria. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan benar di mata Tuhan. Jadi kita harus berpikir cerdas. Apa yang saya lakukan, kenapa saya terjadi begini Tuhan? Akibat perbuatan ada konsekuensi, betul? Nah, kalau kita sudah mengaku, that's it, ya, kita diampuni, kemudian kita menanggung konsekuensi penderitaan, hukuman, itu adalah bagian yang memang harus kita tanggung. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang terjadi apa? Kuasa Tuhan turun. Api kemuliaan Tuhan ada di dapur api bikinan manusia. Jelas kalah api surga, jauh lebih powerful. Mati. Api dunia tidak akan menghanguskan mereka, karena api kemuliaan melingkupi Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan ada satu orang lagi. Dia lihat di perapian ada 4 manusia. Siapa yang satu ini? Ya, gak penting saudara. Bisa Yesus, bisa malaikat. Yang penting yang satu itu pasti penghuni surga. Paham?
Tapi apa maknanya? Mereka taat, mereka setia, mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tidak mau melakukan pelanggaran perintah Tuhan. Karena mereka mengasihi Allah. Jika kamu mengasihi aku, maka patuhi semua perintahku, lakukan. Ya, jelas ya? Karena Kristus, karena melakukan kebenaran, karena tidak mau kompromi dengan dunia ini, kita menderita. Kita disingkirkan di dalam pekerjaan juga. Ayo dong, kamu orang baru, markup aja harganya misalkan. Toh kita akan bagi. Ini sudah berjalan puluhan tahun. Kamu jangan jadi pahlawan, oke? Paham? Ini sering terjadi. Lah terus bagaimana Pak? Kita melakukan yang benar, kita disingkirkan. Kalau kita tidak mau menuruti kompromi dengan cara dunia. Pilihan di tangan kita. Life is a choice. Hidup adalah pilihan Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya membela beberapa uang, okelah sekian juta, tapi di mata Tuhan kita ternoda bercela. Ini harus jadi pemikiran. Kenapa sih Tuhan mengurusin hal yang kecil? Karena Dia mengasihi kita. Dia adalah yang menciptakan kita. Dia tahu setiap isi hati kita. Dia tahu isi pikiran kita. Maka Dia mau memberikan kekuatan. Dia tahu saat-saat kita down. Dia mengerti. Dia peduli apapun yang sedang kita hadapi dan alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tidak. Dia tetap setia menyertai kita. Walaupun kita tidak merasa ada Tuhan. Akibat kecewa, akibat kepahitan. Nah, mari kita stop. Kita akan lanjutkan apa yang bisa kita kerjakan. Manusia memang terbatas, jujur semua terbatas dan lemah. Itu betul di dalam dunia. Kita dibatasi usia, betul gak bisa selamanya di dunia. Kita dibatasi oleh kesehatan, kita bisa menurun makin merosot. Ya, kita juga makin lemah. Tidak sekuat pada waktu kita usia muda. Nah, maka Tuhan tahu kekuatan manusia itu terbatas. Kita baca Wahyu 3 ayat 8. Ayat ini meneguhkan memang kita terbatas, kita lemah. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu, perhatikan, bahwa kekuatan kita manusia tidak seberapa, namun karena engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku, Tuhan perhitungkan. Jadi Tuhan sangat tahu keterbatasan kita, kekurangan kita, kita sering ngeluh, kita sering lemah, itu tahu. Nah, Tuhan hanya ingin jangan fokus di dalam kelemahan, keterbatasan kita. Seperti Nick, kalau dia bandingkan dengan yang lain, dia pasti down, dia pasti drop. Dia gak mungkin punya semangat, dia gak mungkin bisa menciptakan dan gak mungkin diundang 24 negara untuk memberikan seminar, untuk menginspirasi, memotivasi jiwa-jiwa generasi muda. Tuhan pakai, Tuhan tinggikan. Tapi seberapa lama Nick harus mengalami dibully, dihina, dicaci maki, diolok-olok. Saudara harus tahu itu proses. Bukan melihat waktu dia diangkat. Dia selalu ingat proses awal sampai dia menjadi diangkat oleh Tuhan. Semua ada waktu dan prosesnya. Ya, jadi jelas kekuatanmu tidak seberapa. Ya Tuhan, aku memang terbatas, aku lemah. Akui di hadapan Tuhan. I need you Lord more than ever. Aku butuh kamu lebih dari semuanya. Amen. Ya. Ini kuncinya dan mampu melewati yang terbatas. Ada 4 rahasia. Yang pertama, kita akan membahas. Kita harus tekun setia menantikan yang namanya Tuhan. Kita bukan berharap kepada manusia. Saya kasih ayat lain. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, udah jelas kenapa manusia udah tahu, tapi yang diandalkan ya seakan-akan Tuhan. Padahal bukan.
Jadi Tuhan itu tahu isi hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi kan banyak karena kasih, ya, karena cinta yang diberikan kedua orang tuanya. Itulah yang membuat Nick Vujicic bangkit kembali. Amin. Kasih itu yang terbesar. Baru imannya muncul, pengharapan muncul, ya, iman, kasih dan pengharapan. Kita perhatikan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, new strength. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara bayangkan burung raja wali itu bisa terbang tinggi kalau ada apa? Badai. Jadi dia nunggu badai, Bapak Ibu. Orang menghindari lari, ini ada angin ribut, ada angin, malah dia mendatangi badai. Kenapa? Supaya dia bisa melewati badai. Pelajaran apa dari seekor burung raja wali? Tuhan menciptakan semua untuk kita pelajari, supaya kita melihat burung aja ciptaan yang jauh dari manusia, lebih mulia manusia, bisa terbang tinggi melewati badai. Bagaimana dengan kita yang ciptaan yang paling mulia? Mari ini menjadi renungan sore hari ini, ya. Mereka berlari tidak menjadi lelah, mereka berjalan tidak menjadi capek. Jadi mereka, kita orang-orang yang mengharapkan, menanti-nantikan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu. Arahkan, konsentrasikan, pusatkan. Directing, concentrating, centering. 3 hal itu baru kita ngomong fokus. Maka seringkali kenapa dokter bilang anakmu kurang konsentrasi, dikasih minum cerebrofit. Ini obat untuk supaya anak itu bisa lebih fokus, supaya konsentrasinya lebih baik. Betul nggak? Nih ibu-ibu, ya. Itu vitamin-vitamin ke dokter. Kenapa? Nggak bisa nilainya baik, susah menghafal, susah mengerti. Karena kurang fokus, karena konsentrasinya kurang. Nah demikian juga kita belajar. Selama ini ketika kita membaca firman, ketika kita merenungkan, meresapi, menghayati, dan melakukan, itu dengan full heart atau masih setengah hati. Nah kita belajar terus menumbuhkan iman, kita belajar terus untuk semakin dekat dengan Tuhan, ya. Jadi poin pertama, apapun keadaan kita, tekun dan setia menantikan Tuhan. Datang kepada Dia, itu yang utama, bukan kepada manusia. Jadi pertolongan itu tidak terjadi atau belum diwujudkan karena kita datangnya ke manusia lebih dulu. Saya kasih contoh, ini simple, ini sehari-hari. Ketika kita dalam keadaan panik, anak kita muntah-muntah, step lah, ya, guling-guling, busanya keluar. Waduh gini, pertama yang ada di pikiran saudara apa? Pergi ke rumah sakit UGD, salah? Enggak. Tapi saya mau koreksi. Ketika dalam keadaan chaos, kebingungan, dalam keadaan mungkin kebakaran, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Mana bisa Pak tempat kebakar semua, mana bisa lihat anak itu gak tega. Nah ini fokusnya bukan di anaknya, fokusnya bukan kebakarannya. Kita fokus tenangkan diri, doa, kuasai dirimu supaya tenang, baru berdoa. Coba praktek, nanti lihat hasilnya. Tapi kalau kita belum intervensi, udah cari dokter yang hebat, panggil ambulan, berangkat. Saudara sudah mengintervensi Tuhan. Tuhan tidak akan bekerja. Tuhan nunggu. Oke, kamu sudah ambil pilihanmu kan? Kamu panggil dokter, kamu ke UGD. Tuhan diem. Sampai nanti pada saat sudah menyerah, dokter angkat tangan. Ini perlu dibawa ke tempat rumah sakit yang lebih besar, yang lebih fasilitasnya jauh mahal. Saudara baru berpikir, itulah cara Tuhan memberi tanda. Perhatikan ya, selama saudara kuat, duitnya habis berapapun, sampai terkuras, tidak sembuh, barulah saudara sadar. Selama ini saya lebih mengandalkan dokter manusia, bukan dokter segala dokter.
Nah, itulah yang namanya titik balik. Ketika kita sadar, ingat, kita berbalik, disitulah awal Tuhan mulai bekerja. Bukan Tuhan tidak bekerja, Dia menyertai kita. Kita sering panik ya, betul gak Opa-Oma? Cucunya begini, anaknya ngalami macam-macam. Panik itu sesuatu yang memang paling cepat muncul di manusia, di dalam daging. Otomatis panik, bingung. Nah, bagaimana? Maka kita terus belajar membangun ya keintiman, membangun bersekutu supaya rasa panik, rasa cemas, rasa khawatir itu tidak muncul kecepatan. Apa ya saya ngomong? Enggak muncul yang itulah. Tetapi kita lebih tenang, kita merasakan hadirat Tuhan sehingga kita mengalami ketenangan. Baru kita berdoa. Nanti Tuhan akan memberi tanda atau petunjuk. Ke rumah sakit mana anak ini harus dibawa. Pikiran kita ya rumah sakit yang terbaik. Padahal kehendak dan rencana Tuhan gak perlu kamu bawa ke rumah sakit yang terbaik, menghabiskan biaya besar. Tuhan bisa sembuhkan melalui rumah sakit biasa, melewat dokter biasa. Saudara pernah mikir gak? Enggak Pak, yang penting ini anak saya kasih yang terbaik. Setuju. Jadi kita peka mendengar suara Tuhan ya. Itu yang pertama, tekun dan setia menantikan Tuhan. Yang kedua, tekun, berdoa dan bersekutu di pagi hari. Markus 1 ayat 35 ini ayat sering. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dikerjakan Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Bangun pagi. Supaya apa? Ketika kita berdoa belum ada gangguan telepon masalah kantor, telepon masalah pelayanan, kosong semua. Jam-jam 3, jam 4 orang masih tidur. Tapi kita rela bangun pagi. Itu salah satu bentuk bahwa kita untuk membuktikan lebih mengasihi Tuhan. Kita taati perintahnya Tuhan. Kita ikuti apa yang Yesus kerjakan dari Markus 1 ayat 35. Yang kedua, apa yang kita dapatkan selain kita bersekutu, kita mendapat kekuatan. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah berkesudahan kasih setia. Jadi rahasia Rasul Paulus, rahasia Nick Vujicic dan orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan keterbatasan, cacat fisik, dia bisa melakukan melebihi manusia normal. Karena apa? Inilah selalu baru setiap pagi, ya, kasih setia Tuhan. Ayat lain, aku bersyukur Tuhan baik, bahwasanya kasih selama-lamanya. Jadi kita butuh kasih saudara. Kita butuh cintanya Tuhan, cinta yang sempurna untuk bisa terjadi healing, pemulihan. Tadi pagi tema saya, Tuhan yang memulihkan keluarga. Betul. Kasih itu yang utama, yang keluar, bukan yang lain. Nah ini yang harus kita dapatkan di pagi hari. Maka 2 ayat tadi itu meneguhkan kita untuk kita mendapatkan kasih yang lebih, supaya kita bisa gunakan untuk kita bisa menyelesaikan semua urusan dari pagi, siang, sore hingga malam. Apakah bisnis, apakah pekerjaan kantor, apakah pelayanan. Karena kita pasti berpotensi konflik dengan sesama manusia. Ini yang kita butuhkan, kasih. Kalau pagi-pagi benar kita sudah di-charge, kasihnya diisi full, ketika kita disakiti, ketika kita dihina, karena kita punya modal kasih yang banyak, kita responnya benar, paham? Tapi kalau kasihnya kita makin kurang, udah sore, udah capek, udah bermasalah dengan A ditambah masalah B, kasihnya turun, stamina kita turun. Yang terjadi apa? Emosi keluar, daging kita muncul. Itu, paham? Jadi Nick Vujicic itu jelas mendapatkan kasih sayang yang utama dari Tuhan, kemudian orang tuanya, supaya dia merasa apapun si Nick itu di mata orang tuanya itu adalah berharga. Maka selalu saya ngomong, kita di mata Tuhan itu berharga sempurna, tidak memandang cacat,
lemah kita. No. Karena yang dilihat apa? Roh yang ada di dalam hati kita. Tuhan melihat hati. Allah mencurahkan kasih juga ke dalam hati manusia. Amin. Ya. Jadi jelas di sini. Oke, yang ketiga, tekun renungkan, resapi, hayati dan lakukan firman setiap hari. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di sini jelas. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Kita punya komunitas karaoke, kita punya komunitas minum-minuman, kita punya komunitas yang tidak sehat, yang tidak membangun rohani. Berani nggak kita keluar? Seperti yang dialami artis Reno Subekti. Cara Tuhan itu nggak habis dipikir. Mereka sudah bertahun-tahun selalu happy bareng, ya, nyabu bareng, pokoknya mereka happy. Tapi hari itu, this is the day, itu harinya Tuhan. Dia ribut dengan salah satu teman sahabatnya, bukan teman biasa. Hal sepele, tapi mereka semua menyalahkan artis Reno. Dia bingung. Biasanya kita konflik kan, udahlah, kita ini udah teman, kita ini sohib, masa masalah kecil gini ribut, udah damai. Biasanya selalu dan selesai. Tapi hari itu Reno seakan-akan mau terus ditekan, dipres. Ada apa di balik itu? Itulah cara Tuhan sehingga dia keluar dari komunitas sampai sekarang. Nah, kita belajar dari pelajaran-pelajaran pengalaman orang supaya kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Berani nggak kita tinggalkan komunitas kita yang tidak benar? Nah, ayat 2 berkata, tetapi kesukaannya barulah kerinduan kesukaan Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi firman itu solusi dari semua masalah kita. Solusi muncul kalau firman itu hidup, kalau firman itu menjadi rema, bukan logos pengetahuan yang kita baca, tetapi hidup sehingga membuat kita kuat, sehingga membuat kita tenang, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar, ya. Jadi akhirnya apa? Menghasilkan buah, berbuah pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu akibat karena kita tinggalkan zona nyaman kita membangun relasi dengan Tuhan, kita punya komunitas yang baik, kemudian kita rajin merenungkan firman siang dan malam, kita praktek firman, bukan hanya pendengar, jadilah pelaku firman, maka akan menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, ini tidak pernah layu, apa saja yang diperbuat berhasil. Yosua 1 ayat 8 ini juga tegas. Di sini dikatakan jangan kau lupa, karena kita sering lupa. Kalau ada perintah jangan kamu lupa, berarti kita sering lupa. Memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil menyelesaikan satu masalah kepada masalah lain, bukan berhasil mengumpulkan kesuksesan secara dunia, tapi berhasil maknanya menyelesaikan solusi pertama, solusi kedua, setiap persoalan masalah kita satu persatu. Tuhan yang membereskan, Tuhan yang menyelesaikan. Amin, saudara. Bukan kita, karena kita udah nggak bisa apa-apa. Semua seakan-akan buntu. Kenapa seakan-akan buntu? Karena padahal nggak buntu. Karena ketika kita menemukan kunci, tadi dikatakan membuka pintu utama, maka kunci lain akan terbuka otomatis. Ya, ini jelas ya. Dan beruntung dalam segala keadaan, kita kejepit, kita terpojok, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Selalu ada keberuntungan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sudah diingatkan lagi. Yang keempat terakhir, saudara, jangan fokus dan pandang pada kelemahan. Tadi sudah saya
sampaikan. Kalau kita fokus terus, saya cuma lulusan SD, saya nggak punya pengalaman, mana mungkin. Nah, ketika kita makin fokus kepada diri kita, terjadilah dengan cara pandang kita. Tapi ketika kita memandang Tuhanku lebih besar dari kelemahanku, betul gak? Tuhanku lebih besar dari keterbatasanku, maka yang terjadi Tuhanlah yang mengerjakan sehingga kita dapat tampil, dapat buka kerjaan baru, usaha baru, semua oleh karena campur tangan Tuhan. Ya, Efesus 3 ayat 20, ini ayatnya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita yang doakan dan pikirkan. Kita terbatas, yang kita pikirkan, yang kita doakan belum tentu sama dengan kehendak Tuhan. Nah, persoalannya bagaimana, Pak? Nah, ini tadi langkah-langkah itu. Kita fokuskan terus kepada Tuhan. Kita melihat dari cara pandang Tuhan, bukan cara pandang dunia. Belajar menggeser pola pikir kita yang keliru, kita ubah supaya kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi ada kuasa yang lebih bekerja di dalam diri kita, seperti di dalam kelemahanmu. Kuasaku sempurna terjadi. Justru ketika kita mengaku lemah, ketika kita mengaku terbatas, ketika kita mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, disitulah tangan Tuhan turun tangan. Ketika kita mengangkat kedua tangan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Dia turun tangan dan segera melakukan pertolongan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Surgawi, terima kasih hamba telah menyampaikan pesan-Mu. Di dalam keterbatasan, apakah usia, apakah mungkin fisik kita makin lemah, mari saudaraku tetap berkarya. Tuhan memberi kekuatan. Bahkan seorang Abraham yang usianya sudah tua, bahkan Musa, Tuhan pakai dia. Jangan batasi kuasa Tuhan. Dia bisa bekerja melampaui segala akal budi kita, karena Dialah Allah yang maha kuasa. Dia besar dari setiap persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi. Bapak Surgawi, Engkau tahu semua punya persoalan. Ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami masalah rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, sakit penyakit apapun Tuhan. Saat ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami mau menundukkan diri, kami mau merendahkan diri. Kami banyak salah Tuhan. Kami seringkali protes, kami seringkali merasa benar. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami menghadap Engkau, kami membawa semua yang ada di tempat ini. Untuk kami mau dikoreksi, untuk kami mau mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, supaya langkah demi langkah ke depan lebih baik lagi Tuhan. Kami serahkan semua yang ada di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Urapi kami dengan minyak baru, anggur yang baru. Bicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Biarlah semua jelas apa yang Kau sudah nyatakan adalah kebenaran. Biarlah kebenaran itu sudah memerdekakan kami semua. Kami tidak hidup dalam kegelapan. Kami terang sudah datang. Kami adalah anak-anak terang. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahan keterbatasan, kuasa-Mu menyempurnakan, kasih-Mu menguatkan, damai sejahtera sukacita-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan atas sore hari yang indah ini. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Kita nyanyikan satu lagu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu
Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah sore hari yang indah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat pribadi demi pribadi yang membuka hati dan pikiran yang fokus hanya kepada Engkau, supaya mendapatkan kedamaian, sukacita melimpah, dan kasih-Mu menyempurnakan semua kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Tingkap-tingkap langit surga terbuka, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha. Haleluya, puji Tuhan. Amin. sambil ngurusin ini. Yang pertama, Jumat depan kita libur. Ya, mungkin masih suasana Imlek, ada yang jalan-jalan keluar kota ya. Dan kita akan kembali lagi Jumat berikutnya tanggal 27 Februari dengan nuansa atau suasana Imlek. Jadi boleh pakai baju yang wow gitu ya untuk Imlek-Imleknya. Kemudian ada juga perayaan ulang tahun dan kita akan kedatangan bintang tamu yaitu penyanyi Herlin Pirena. Ya. Jadi
datang, ajak teman-teman yang lain, kita sama-sama mengikuti ibadah di akhir bulan Februari bersama Herlin Pirena. Baik, terima kasih.